Welcome to Prophet Muhammad's birthday event. Selamat datang di acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Al-mukarramun, para alim ulama sepuh yang ada gabung bersama kita malam hari ini. Ada senior-senior kami di MUI sebagai sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, adik-adik dan anak-anakku yang saya banggakan, wabil khusus pengurus dan panitia masjid yang telah berusaha keras untuk menghadirkan kita-kita dalam majelis taklim malam ini. Alhamdulillah, kita sudah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Qaria tadi, yang menggugah kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah, bagi kalian itu ada contoh teladan yang baik. Di mana? Fi Rasulillah, yaitu pada Rasulullah Muhammad. Kenapa mau dicontoh? Siapa yang mau menirunya? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang menginginkan mendambakan keridhaan, kesenangan dari Allah. Wal yaumal akhirah, dan yang mendambakan kebahagiaan di hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah dengan banyak. Jadi ini orang yang mau disenangi, diridhai oleh Allah, mau bahagia di akhirat, ya ikutilah Nabi Muhammad. Begitu kalau disederhanakan. Ikuti dia. Biasa itu senang, apalagi kalau didiklat, dipimpin oleh yang jago senam, dia berdiri sendiri di depan. Kalau dia ke kanan semuanya belakang, ke kiri. Walaupun tidak pas, tapi namanya kita meniru. Itu yang di depan uswah. Walaupun tidak pas, tapi kita berusaha untuk pas, maka itu insya Allah masuk. Tapi kalau yang di depan ke kanan, dia ke kiri, atau itu yang di depan berdiri, dia malah jongkok, itu tidak jadikan uswah ini. Dalam rangka inilah maka kita mari membicarakan, dan temanya ini dipersempit, mengikuti Nabi dalam soal ukhuwah, hubungan sosial. Generasi yang pernah diacungi jempol oleh Nabi dalam beruswah itu adalah
adalah generasi di mana Nabi itu, yaitu generasi sahabat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi itu adalah di mana saya hidup, generasi saya. Dan generasi Rasulullah itu yang dimaksud sahabat. Jadi menurut Rasulullah, mayoritas orang yang pernah meniru Nabi, mencontoh Nabi, menauladi Nabi terbaik adalah para sahabat. Summa alladziina yalunahum, kemudian di belakangnya tabi'in. Summa alladziina yalunahum, kemudian di belakangnya tabi'in, terus ke belakang. Yang kita cari, apa rahasianya? Kenapa ini orang, para sahabat ini sampai diacungi jempol oleh Nabi bahwa mereka lah yang terbaik? Di mana rahasianya? Satu di antara rahasianya adalah karena cinta Allah dan Rasulnya mendominasi jiwanya. Maka mereka mencontoh Nabi didorong oleh keimanan yang berpadu dengan cinta Nabi. Cinta itu kuat. Kenapa ibu-ibu dan ibu kita semua melakukan hal-hal berat pada saat kita masih bayi? Jam 2 bangun karena anaknya menangis, diuruslah bayinya. Tidak ada capek tidak terasa, malah menjadi kesenangan. Itu adalah kekuatan cinta. Sementara makan, ibu-ibu itu, anaknya menangis, ditinggalkan itu makanannya. Kemana? Dia urusi anaknya. Marah? Tidak. Marah dengan senang hati sambil menyanyikan untuk anaknya. Kekuatan apa ini? Kekuatan cinta. Maka kalau mau menjadikan Rasulullah sebagai uswah, ini dulu cinta Nabi harus diperiksa dalam hati. Insya Allah orang yang mau peringatan Maulid ada cinta Nabi-nya di hatinya, dengan tidak pernah mengatakan dan tidak boleh mengatakan orang yang tidak peringatan Maulid tidak cinta Nabi, itu salah. Perasaan acara saya yang lalu juga ini juga. Heran juga kenapa dipanggil lagi. Ceramah Maulid itu hanya itu terus saya. Ya ceramah yang lalu Maulid juga. Oh bukan. Oh berarti itu tempat lain. Alat lebih halal. Ya. Di hati kita semua ada cinta. Cinta Nabi. Tetapi itu cinta Nabi tidak cukup kalau hanya disimpan. Di mana meletakkannya ini harus ditata. Bukti yang sudah menatanya itu adalah Nabi sendiri di tengah sahabatnya. Jadi tidak cukup cinta Nabi simpan dalam hati tapi tidak diletakkan di tempatnya. Tidak cukup. Dia harus diletakkan di tempatnya. Di mana tempatnya? Mari kita lihat riwayat ditulis oleh Al-Bukhari dalam bukunya. Suatu hari Sayyidina Umar memegang tangan Nabi. Berpegangan tanganlah Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, wallahi inni la uhibbuka ya Rasulullah. Saya bersumpah demi Allah, saya sangat mencintai baginda Nabi. Oke? Ada sama dengan kita, ada cinta Nabi di sini. Tapi Rasulullah tidak ingin hanya cinta itu ada di dalam. Rasulullah ingin melihat di mana dia letakkan saya di dalam. Kata Rasulullah, mana yang Umar lebih cintai? Orang tua atau saya? Nah, mulai mau dilihat ini. Siapa yang kuat? Cinta orang tua atau saya? Kata Sayyidina Umar enteng. Oh, saya lebih suka baginda
daripada orang tua saya. Kata Rasulullah, mana yang kamu lebih cintai? Hartamu atau saya Muhammad? Kata Sayyidina Umar, saya lebih cinta baginda Nabi Muhammad daripada seluruh harta yang saya miliki. Baik. Terakhir pertanyaannya, hanya 3. Mana yang lebih Umar cintai? Saya Muhammad atau kamu sendiri dirimu? Mari 3 pertanyaan ini supaya peringatan makin maulid kita, majelis taklim kita ada hasilnya. Bawa pertanyaan Nabi itu ke dalam diri ini. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasul, mohon maaf, saya lebih mencintai diriku daripada kita. Jadi Sayyidina Umar rupanya ada potensi sama dengan kita. Mau bilang Nabi Muhammad lebih saya cintai, dia bohong. Dan dia tidak boleh bohong di depannya Nabi Muhammad. Katanya, maaf ya Rasul, saya lebih cinta diriku daripada dirimu. Apa kata Rasulullah? La ya'mal, salah. Itulah ada hadis mengatakan yang saya bacakan di awal. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna imanmu. Bayangkan ancamannya. Kita akan punya iman yang tidak sempurna. Kapan baru sempurna? Kata Rasulullah, kecuali saya Muhammad lebih cintai biwaladihi daripada anakmu, wa walidihi anaknya, wa nasihatin mainan seluruh manusia di atas lainnya, termasuk dirimu sendiri, karena diri ini adalah manusia. Rupanya begitu cara menata cinta Rasul dalam hati ini. Sama dengan kalau kita menata barang-barang di masjid ini. Di mana itu kipas angin disimpan, di mana itu AC disimpan, di mana itu jam dinding disimpan, di mana itu mimbar disimpan. Menata buku di rumah, di mana Quran disimpan, di bawah atau di atas? Di atas Quran, di bawahnya itu baru kitab lainnya. Menata cinta Nabi, karena cinta dalam hati ini banyak. Cinta anak, cinta orang tua, cinta istri, cinta suami, itu ada cinta-cinta yang boleh. Yang harus kita perhatikan adalah di mana menatanya. Kalau dimunculkan semua cinta dalam hati ini, maka Al-Quran mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat tidak di atasnya mencintai Allah. Jadi Allah itu nomor 1 dalam hati. Yang kedua, dibanding dengan makhluk, Nabi Muhammad nomor 1 dalam hati. Sehingga kalau diurut secara total, nomor 1 Allah, nomor 2 Muhammad, nomor 3 silakan diisi. Kapan tidak begitu urutannya, berantakanlah kecintaan kepada sesuatu yang harus kita cintai dalam hati ini, dan imbasnya tidak sempurna keimanan seseorang. Inilah yang dipikirkan oleh orang-orang dulu, bagaimana caranya ini supaya ini cinta Nabi ke anak-anak. Bikin majelis taklim yang dihadiri oleh anak-anak perlu cinta Nabi, dibikinlah majelis taklim. Sebenarnya ini warisan dari ulama-ulama dulu. Masih ramai di HP, bagaimana hukumnya? Jangan kita bahas. Kenapa? Ini sudah bahas selesai, dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensarah Sahih Bukhari, yang hafal ratusan ribu hadis. Dia sudah dibahas oleh Imam Nawawi, sudah dibahas oleh Ibnu Taimiyah, sudah dibahas oleh pensarah hadis lainnya, termasuk Syekh Maliki Al-Hasan. Mereka mengatakan, selama dalam perayaan itu tidak ada hal yang negatif, maka itu boleh. Kesimpulan besar dari ulama-ulama besar itu, seperti tadi, ya jangan mengotori masjid. Ya. Di acara ini ada ngaji, ngajinya tidak melanggar agama. Biasanya itu ada selawatan juga tidak melanggar agama. Ada tausiah tidak melanggar agama. Ada baca doa tidak melanggar agama. Ada makan, melanggar agama makan? Tidak. Justru itu anjuran agama. Maka yang melaksanakan maulid, insya Allah selama itu dalam pelaksanaannya tidak ada hal-hal negatif, maka ulama-ulama
besar dari dulu ratusan tahun yang lalu sudah ada kesimpulannya bahwa itu boleh, walaupun segelintir ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak pernah dikerja Nabi. Kembali membahas cinta. Berpisahlah Sayyidina Umar tadi ketika kita salah imanmu ini, salah. Saya kalau tidak lebih dicintai daripada dirimu, imanmu tidak akan sempurna. Keluar itu Sayyidina Umar dari ruangan dalam riwayat. Nah, lama kemudian Sayyidina Umar masuk lagi karena orangnya bertipe keras. Suara ini didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar, termasuk anak-anaknya namanya Abdullah. Ya Rasulullah, sekarang saya sudah mencintai baginda jauh di atas kepada cintaku kepada diriku. Apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. Sekarang mas, sekarang, baru sekarang maksudnya. Baru sekarang agamamu itu sempurna. Baru sekarang imanmu itu sempurna. Karena kamu sudah lebih mencintai saya Muhammad dibanding cinta pada dirimu. Ya, supaya peringatan Maulid ada hasilnya, mari pertanyaan itu kita bawa selalu lihat ke dalam. Sebab sebagai manusia biasa yang lemah, bisa saja yang Nabi nomor 1 Allah nomor Muhammad ini digeser oleh benda-benda. Beli mobil mewah, mobilnya terus naik, takut sekali tergores. Pokoknya selalu dipantau, gelap. Sampai Nabi Muhammad tergeser di hatinya, digosir oleh mobil Pajero-nya. Pengantin baru, ada pengantin baru? Hati-hati pengantin baru yang sampai Nabi Muhammad digeser oleh pasangan baruta. Punya cucu baru, cucu baru juga ini bisa saja ini menggeser Nabi Muhammad, digeser oleh cucu dalam hati. Mari kita pertahankan ini di dalam cinta sama Nabi Muhammad SAW, mengarahkan cinta-cinta kepada yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya. Ini cinta bukan cinta biasa. Datanglah anaknya Abdullah bin Abdullah, anaknya Sayyidina Umar, bertanya ke bapak. Bapak bertanya, bapak tadi cepat sekali berubah. Awalnya bapak ditegur oleh Rasul, begitu keluar dan lama langsung masuk berubah mengatakan bahwa bapak lebih mencintai Nabi Muhammad. Kenapa cepat sekali berubah? Apa yang bapak pikirkan tadi di luar? Dibilang Sayyidina Umar, nah waktu saya di luar tadi, yang menghantui saya adalah pemandangan di pada mahsyar nanti. Kalau saya yang akan memperjuangkan Umar, memperjuangkan diri sendiri untuk selamat di hari kemudian, tidak ada jaminan bahwa saya menyelamatkan diri saya. Tapi kalau Nabi Muhammad yang memperjuangkan saya, maka pasti Allah akan menyelamatkan saya karena Nabi Muhammad. Untuk apa saya mencintai diri sendiri di atas cinta kepada Nabi Muhammad? Saya ubah saja. Mari riwayat ini kita bawa ke diri masing-masing. Seandainya penceramahnya sendiri sudah sampai di sini, saya rasa sudah cukup. Bapak Ibu sekalian, ini di antara rahasianya. Terus bahwa ini informasi tentunya ke masyarakat salah bahwa Sayyidina Umar ditegur salah karena imannya itu lebih cinta dirinya daripada cintanya sama Nabi Muhammad. Terus lain. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata para sahabat yang diacungi jempol oleh Nabi ini, hatinya itu ditata di dalam cinta Nabi itu memang harus lebih kuat daripada seluruh makhluk yang ada, termasuk daripada diri sendiri. Ini bukan satu kesimpulan kosong apa-apa. Kita butuh data. Betulkah sahabat Nabi itu lebih cinta kepada Nabi Muhammad dibanding dirinya? Sebab tidak bisa saja mengklaim begitu saja. Orang-orang di sekolahan itu pasti mengatakan harus ada indikator, harus ada tanda-tanda bahwa sahabat Nabi itu lebih cinta Nabi Muhammad dibanding dirinya. Mari kita ke Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari ada seorang bernama Urwah. Urwah ini adalah orang Quraisy yang diutus oleh kaumnya. Pergi lihat bagaimana itu sahabat Nabi memperlakukan Nabi ini. Coba pergi lihat, laporkan nanti kalau datang dari sana, laporkan ke sini. Di Sahih Bukhari, bukan hadis lemah. Datanglah Urwah berbau. Lalu kemudian pulang ke kampungnya untuk melaporkan apa yang dia lihat. Bagaimana Nabi Muhammad
Muhammad diperlakukan oleh sahabatnya. Dia bilang, saya, kata Urwah, telah mengunjungi beberapa raja, Kisra, Kaisar, Najasyi, saya sudah kunjungi. Belum pernah saya lihat ada orang yang diperlakukan dan dilebihkan melebihi Nabi Muhammad di tengah sahabatnya. Apa yang dilakukan sahabatnya? Inna khamar Muhammadan ila wa'ad fi kabiyani ahadi minhum wa nadaka biha wajha wa jildatih. Itu Nabi saya lihat Muhammad itu kalau meludah, itu ludahnya ditada oleh para sahabat, dibiarkan ludah Nabi Muhammad itu jatuh di telapak tangannya, bukan hanya ditada baru pergi dicuci, ditada wa nadaka biha wajha wa jildatih. Kemudian digosokkan ke mukanya dan ke badannya. Ludah Nabi. Ada orang mau usah ludahnya kepadanya? Nah, ada paling anak muda yang kepepet lupa kepengen minyak rambut mau ketemu pacarnya. Ludah Nabi diambil. Kalau Nabi kata dulu, kamu yang tertidur. Nyaris itu sahabat itu bertengkar memperebutkan air untuk Nabi. Kalau Rasulullah berkeringat, keringat Rasulullah itu dilap oleh sahabat. Kemudian ini keringatnya Rasulullah dibawa ke rumahnya, dicium-cium bersama keluarganya. Rasulullah wafat, istrinya anaknya Sayyidah Umar Hafsah direndam oleh Nabi kemudian diminum. Ini fakta sejarah. Rasulullah kalau cukur rambut ini tidak ada yang tersisa, diperlakukan oleh sahabat, dikasih masuk di kantongnya, dikasih masuk di songkoknya. Rasulullah kalau berbekal, darah itu tidak tumpah di tanah. Di mana? Diminum oleh sahabat, dibiarkan darah itu mengalir bersama darahnya, darah Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah makan di rumah Ayyub al-Ansari di Madinah ketika sampai Rasulullah ke sana. Abu Ayyub sengaja kasih banyak makanannya supaya banyak disentuh. Kemudian ditanya, yang mana kita tadi sentuh di sini? Kata Rasulullah, ini kamu mau apa? Sebenarnya berkat untuk keluarga. Rasulullah tidur siang di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari, menetes keringat dari sikunya. Abu Ayyub al-Ansari berpijak di pokok, kemudian ditata. Rasulullah menggeliat, Rasulullah bangun. Kau mau apa keringatku? Dia bilang, tiba dia Rasulullah, kami mau jadi bagi-bagian untuk keluarga. Yang sulit kita dengar, tapi ini ditulis dalam sejarah, dalam bukunya Maliki Al-Hasani, dalam Masail Ibn Susah. Dikatakan bahwa seorang bernama Ummu Aiman di sebuah kencing Nabi yang ada di kendi. Ketika dicek oleh Rasulullah, kamu sudah buat kencing saya. Dia bilang, maaf ya Rasul, saya tidak buat itu kencing. Kamu apakan? Dia bilang, sudah minum. Maka Rasulullah diambil darahnya, maka Rasulullah diminum darahnya, maka Rasulullah diambil keringatnya, maka Rasulullah diambil sisa makanannya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diambil rambutnya, maka Rasulullah diminum dan kencing dan darahnya. Tidak. Rasulullah tidak marah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paham. Ini sudah benar, ini karena dia lebih cinta pada diriku dibanding dirinya. Kepada yang minum kencing itu tadi Muhammad dikatakan apa? Sudah minum kencingku? Iya. Kamu tidak akan sakit perut selamanya. Dan sejarah mencatat orang itu tidak akan sakit perut sampai mati. Jadi kalau ada sering sakit perut di sini, minumlah. Yang jadi persoalan minum kencingnya siapa? Ini masalah. Kalau suami kencingnya suami tak, insya Allah tambah mencret besok. Ada untungnya data ini dicatat di sejarah. Inilah indikator, inilah tanda bahwa memang sahabat Nabi cinta kepada Rasul itu melebihi cintanya pada dirinya. Buktinya ini. Pernah kita nonton film G30 SPKI. Kalau anak sekarang kan nonton karena sudah ditiadakan, dulu aja tiap tahun nonton kita di lapangan, di layar lebar, layar tancap, oh itu kabut-kabut tapi asik toh. Apa yang kita lihat? Ketika Panjaitan ditembak berserangan darah di tangannya sampai di lantainya sana, datang anak perempuannya menangis, diambil itu darah ke mukanya. Dan itu bukan dikarang, memang begitu adanya. Kenapa dia tidak ingin dengan darahnya? Cinta kepada Bapak. Kenapa sahabat sampai minum darah Nabi? Cinta
Rasulullah yang tidak berkata, najis darah dalam kita, najis kencing. Nah, karena Rasulullah SAW memang mau menanamkan kepada kita, tanamlah cinta Allah, tanam cinta Rasulullah di atas segalanya makhluk ini. Berhasillah kita peringatan Maulid kalau ini menjadi renungan bagi penceramah. Tapi ini orang-orang tuaku ini di bawah. Ini saya menggarap bilang kalau beliau-beliau ini ada. Nah, lihatlah buktinya. Apabila cinta itu sudah seperti itu kepada Nabi, gampang mau disuruh apa mereka mau. Mau kerja apa Nabi mereka mau meniru. Kenapa? Cinta sudah ada. Kirimkan saya uang di Makassar. Langsung bilang berapa nak? Berapa butuh? 5 juta mak. Dia tidak ada di bopengnya, pergi pinjam ditetapkan. Kenapa? Cinta anak ini menyebabkannya berusaha untuk memenuhi anak. Nah ini susah kalau cinta Nabi tidak ada. Lebih cinta kita kuliah, lebih cinta pesepak bola, lebih cinta musik, lebih cinta. Coba tanya, berapa nomor motornya Rusi? Nah ini, nggak tahu semua. Nomor berapa motornya Rusi? Ada di luar mereka, yang tua ini tidak nonton. Ini yang dikhawatirkan. Maka bagaimana cara menanamkan cinta Nabi ini? Ya dicarikan cara diantaranya ya tausiah maulid ini. Kemudian kalau kita harus bersaing dengan HP ini. Sekarang HP ini banyak sekali manfaatnya, alat super canggih, banyak manfaatnya. Tapi kalau salah-salah, keimanan bisa terganggu. Apalagi kalau kita sudah Facebookan, Instagraman, TikTokan. Di TikTok ini banyak dosa-dosa mata sehingga saya harus pakai kacamata. Nah, sembarang kerja orang di TikTok demi penghasilan, buka aurat lah dan lain-lain. Pesan kepada kita, kalau ada orang dilihat di TikTok, doronglah naik cepat. Karena ini dosa mata. Dorong terus. Yang persoalan karena di bawah lebih bagus. Sekarang kita harus berpikir bagaimana caranya. Sebenarnya orang tua dulu kita itu kreatif, inovatif. Bagaimana kita ini caranya ini anak-anak ini supaya kita celami Nabi Muhammad ini. Ayo kita bikin majelis taklim namanya maulid. Bagaimana caranya supaya mereka datang? Ya dipancing lah dengan sajian, sehingga ini ada inovasinya. Di sini tidak ada inovasi karena tadi pemikiran sudah ada kritikan mengotori masjid. Di tempat lain tidak dikotori masjidnya. Artinya semua boleh terima, nanti dibersihkan begitu. Sehingga mereka inovasinya itu kuat. Saya beberapa kali maulid ke arah sana itu, daya tariknya lebih dikembangkan. Biasanya hanya yang ditusuk telur. Bagi mereka bukan lagi telur ditusuk, tapi tempat nasi. Pernah satu murah saya lihat ceret semua. Bayangkan satu murah ceret semua. Saya bilang ini kalau naik di mobil di mana simpan? Ceret. Ada tempat nasi bahkan kemarin satu pohon pisang bedak skincare. Ada saja inovasinya. Yang pernah saya dapat di NTK, saya tidak boleh sebut instansinya. Satu pohon pisang itu uang 100 bunganya. Jadi satu pohon pisang 100. Satu pohon pisang 100. Entah berapa juta ya. Sebagai manusia biasa saya bilang kayaknya ini punyanya penceramah. Jadi pas saya pulangnya satu tusuk lagi. Orang bisa membahas kenapa harus sokok, katanya itu kalau ketan mendoti kan merekat-rekat itu. Merekat supaya katanya merekat uang. Kenapa telur ini kan cabang bayi ayam, jadi supaya lahir generasi Nabi Muhammad. Waktu saya di Mesir kalau peringatan oleh orang Mesir, kue yang ada kue manis semua. Mungkin mereka katakan ya Rasulullah, semanis inilah cinta kami kepadamu. Ini artinya tidak ada paten. Ini kalau saya lepas, semua makanan ini hanyalah penarik mereka ini anak-anak kita supaya datang di sini.
Misalnya satu pohon kurang boleh sini, datang semua. Ini sebenarnya yang diinginkan adalah bagaimana menanamkan cinta Rasul di jari kaca. Lihatlah kalau orang sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Sahabat Nabi itu rata. Waktu saya kuliah Nabi bilang dosenku itu kalau ada satu ruangan di masa Nabi satu model. Modelnya semua Nabi Muhammad. Rasulullah kalau berjalan itu seperti orang turun dari gunung. Begitu semua lagi modelnya sahabat. Bahkan yang aneh begitu. Waktu saya kuliah ceritakan Pak dosenku. Ada di Madinah itu pohon yang rantingnya itu nyengser merunduk ke tengah jalan di Madinah. Akhirnya apa? Semua orang yang lewat tunduk, karena kalau tidak tunduk nyangkut songkoknya, kepalanya. Termasuk yang tunduk lewat di situ adalah Nabi Muhammad, karena ada pohon merunduk. Jadi Rasulullah tunduk ya. Suatu hari ada orang yang ambil inisiatif, potong ini mengganggu saja jalanan ini. Potonglah kayak itu. Yang aneh apa komandan? Semua orang lewat masih tunduk semua di sini, padahal pohon sudah tidak ada. Ketika ditanya, kenapa tunduk di sini? Bilang, kami tunduk di sini karena kami pernah melihat Nabi Muhammad tunduk di sini. Padahal Nabi Muhammad tunduk itu banyak sekali di atas satu kemana? Itulah satu tanda bahwa bagaimana sahabat itu mau meniru apa saja dari Nabi Muhammad. Sekarang, apa rahasia? Karena kecintaan mereka kepada Nabi. Oke, jadi insya Allah acara kita berkah. Kalau pertanyaannya Nabi tadi, kita tanyakan juga ke anak-anak, kita tanyakan ini diri sendiri, yang penting ini penceramahnya sendiri, saya anak di depan beliau-beliau ini. Tapi orang-orang tuaku ini, tapi saya mohon maaf ceramah, sungguh tidak ada dalam hati saya lebih baik dari jemaah. Tanya ini kenapa? Cinta siapa yang lebih kuat tidak? Makanya anak-anak telinga anak kita harus sesering mungkin berdengarkan Allah, berdengarkan Nabi Muhammad SAW. Menyaingi HPI. Sekarang kita mengarah ke tema, karena itu yang diamankan. Meniru Rasulullah SAW dalam mencintai, dalam berukhuwah. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, pendek tapi penerapannya ini, aduh, aman negara, aman kampung, apalagi cuma mereka kalau ini diterapkan. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna juga imannya seseorang, hatta yuhibba li akhihi, kecuali kalau dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, dengan apa yang dicintai untuk dirinya. Pendek, tapi inilah konsep dasar yang luar biasa, menciptakan keamanan keluarga, menciptakan keamanan desa, kampung, bahkan negara, bahkan dunia. Dengan kata-kata pendek, kata Rasulullah, iman itu tidak akan sempurna kecuali mencintai orang sama mencintai dirimu. Penerapannya gampang saja. Sukakah kalau kita dihormati orang? Pasti kita senang, menghargai orang. Maka hargailah juga orang. Sukakah kalau kita dijabatanani orang, kemudian juga kita ditantang oleh orang yang kita jabatanani suka? Tantang juga orang juga kalau jabatanan mukanya. Karena biasa ada orang jabatanan, dan saya sering mengalami jabatanan kayak sama dia, dan terima tanganku lain bicara sama temannya di sampingnya. Biasa dirasakan biasa. Rasulullah itu kalau berjabat tangan bilang, ditatap muka lawan bicaranya, kemudian dia yang melepaskan terakhir tangannya orang yang dia pegang. Saya sering jabatannya sama saya, tapi perhatiannya ke samping. Bagaimana rasanya? Tidak enak. Jangan kasih begitu orang. Kalau kita tidak enak dikasih begitu, jangan kasih begitu orang. Itu konsep Rasulullah yang luar biasa. Sukakah kalau kita dimarahi orang? Tidak. Jangan marahi orang. Sukakah kalau kita salah, kemudian kita dimakan sama orang?
dia kasih begitu juga orang. Maafkan kalau ada orang salah. Gampang dia diceramahkan, tapi prakteknya dia ustaznya juga susah. Kita harus jujur-jujur saja. Inilah kehebatan Rasulullah SAW ketika Allah mengatakan contoh itu Nabi, karena Rasulullah SAW memang memperlakukan orang dengan sifat-sifat yang dia tsunami kalau dia diperlakukan orang seperti itu. Dan susah ditiru. Tetapi kita harus ketahui. Rasulullah menganjurkan kita untuk saling menyayangi, seperti menyayangi diri sendiri. Ada hadis di dalam kitab Hilyatul Auliya. Kata yang mengomentari hadis itu hadisun sahihun. Hadis ini hadis sahih. Kata Rasulullah, ini hadis diceritakan oleh Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, di akhirat nanti launasun, ada sekelompok orang. Laisu anbiya wala syuhada, mereka itu bukan nabi, bukan juga orang mati syahid. Di nanti di akhirat. Entah siapa dari kita yang masuk di golongan itu. Siapa tahu orang yang ada di sini sebagian. Kata Rasulullah, di akhirat nanti itu ada sekelompok orang, mereka itu bukan nabi, mereka itu bukan orang mati syahid. Yang bidhumul anbiya wa syuhada, tapi dia dicemburi, cemburu para nabi melihat kedudukannya di hadapan Allah. Para nabi dan para mati syahid cemburu melihat kedudukannya di depan Allah SWT. Kata sahabat, ya Rasul, siapa itu? Kata Rasulullah, qaumun yatarahamuna bainahum. Mereka adalah sekelompok orang satu sama lain saling mencintai. Bukan karena keluarga, bukan cinta mencintai karena ada hubungan darah, ada hubungan nasab, bukan. Bukan juga karena saling memberi. Sudah kami berikan, sudah kami kasih ini, sudah kami sini sehingga saling mencintai, bukan. Bukan keluarga, bukan karena saling memberi saja, bukan. Kata Rasulullah, yatahabbuna bi ruhillah. Mereka itu saling mencintai satu sama lain karena Allah. Ini tema kita ini. Jadi cinta orang itu bukan cinta sesama, itu juga bukan suatu hal yang biasa, besar pahalanya. Kata Rasulullah sampai bersumpah, Bapak. Wallahi, kata Rasulullah, muka mereka nur, muka mereka itu adalah cahaya, dan mereka adalah mereka itu berada di mimbar cahaya. Itu kata Rasulullah SAW. Mereka itu kata Rasul tidak akan takut di saat orang semua takut, dan mereka tidak akan bersedih di akhirat pada saat orang pada sedih. Siapa mereka? Orang yang ukhuwahnya bagus. Di mana bagusnya? Saling mencintai satu sama lain, saling membantu ketika ada butuh, saling memaafkan ketika ada kesalahan. Itulah ukhuwah Islamiyah yang sempurna. Adakah konsep yang di atasnya Islam ketika Islam mengatakan cintai orang lain seperti mencintai dirimu? Tidak ada di atasnya itu. Karena yang kita tidak suka untuk diri, jangan kasih ke orang. Ada penjual di sini? Ada pedagang, Pak? Banyak, tapi pedagang. Kalau kita kebetulan pedagang ikan, ya kenapa kita tidak makan ikan tahan sehat? Ini ada formalinnya, tapi dijual di pasar. Berarti kita tidak menjalankan konsep Nabi. Karena yang tidak suka masuk di badan Allah, kita suka masuk di badannya orang. Seharusnya kalau tidak bisa masuk di badan Allah, jangan kasih masuk di badannya orang. Kenapa tidak makan gula merata? Saya kasih formalin itu. Tidak mungkin makan, iya bahaya. Kenapa kita jual? Bukan konsep Nabi. Kalau Rasulullah, yang kita suka untuk diri kita, kasih orang. Yang tidak kita suka untuk diri kita, jangan kasih orang. Luar biasa konsep Rasulullah SAW. Termasuk yang berat dalam berkat ukhuwah adalah
Maafkan orang ketika salah. Tapi ini saya harus mengaku ini di depan orang tua aku ini semua. Saya ini pintar sekali, lancar sekali menceramahkannya, tapi saya harusnya begitu. Berat itu. Berat. Saya masih mau membaca satu riwayat. Ini satu bahwa ketika hati ini sudah ukurannya bagus, saling mendoakan, saling memaafkan, saling memberi manfaat satu sama lain, tadi malaikat pun cemburu, Nabi pun cemburu. Masih ada di Sahih Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Sabatun yudhilluhullahu yawma la ilaha illa hu." Ada 7 kelompok orang nanti yang akan dipayungi di pada masa di saat tidak ada payung lama dan tidak kecuali payung dari Allah. Ada 7 kelompok. Kenapa ada payung disebut? Karena menurut riwayat nanti matahari pada masa itu akan satu bikat receiver. Ada yang mengatakan bikat receiver sejarah 1 jengkal dari kepala. Yang di kitab Tabir itu ada bikat dari 1 kilo dari kepala. Sehingga Rasulullah menyebut ada payung nanti akan dinaungi, karena kalau tidak ada payung dari Allah, bagaimana nak berdiri itu? Nah ini matahari tinggal 1 kilo dari kepala. Itu pun katanya wa yustadu harruhu, dilipat gandakan panasnya itu matahari. Satu lagi yang 7 ini siapa? Yang kita bahas. Rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Maka kita ini memang harus introspeksi. Bagaimana hati saya dengan tetangga? Saya cinta mereka atau tidak? Dengan anak di sekolah, dengan rekan guru di kantor, dengan rekan di kantor. Ini harus dibawa pertanyaan ini karena ini luar biasa pahalanya, luar biasa pahalanya. Sampai tidak dipayung oleh Rasulullah SAW di pada masa nanti ketika kita merawat ukhuwah ini. Selanjutnya, ukhuwah yang sudah terjalin seperti mereka ini, saya bukan karena di depan tak. Ini mereka sejuk. Tahun 2001, saya ikut kongres KPPSI di Makassar. Waktu itu saya tidak tahu bahwa saya nanti tertakdir tinggal di mereka. Tahun 2001. Wakil peserta dari mereka ada satu dipanggil mewakili. Kalau tidak salah rekrutnya Pak Haji Hussein yang sering di Masjid Agung. Dipanggil naik untuk menerima hadiah. Apa sebabnya? Mereka adalah daerah teraman di Sulawesi Selatan. Saya waktu itu belum tahu di mana mereka. Ternyata saya setelah di sini tahun 2003 benar. Maka kami di Ramadul Asri itu dari luar tidak ragu-ragu untuk bangun rumah di Endeka, karena Endeka itu sejuk. MUI itu saya dengan beliau ini Pak Haji, kan saya cari kalau kongres itu ada, kita dicari. Menurut cerita-cerita dari beliau-beliau itu di kongres, ini kita kalau ditempatkan di Endeka pergi istirahat. Kan Endeka aman. Endeka aman itu kan aman sejahtera itu bukan hanya slogan mati, tapi memang sudah mendasar dari dulu. Kita lebih tahu. Saya pendatang, jadi saya tahu membanding-bandingkan dengan yang lain. Maka ini kita pertahankan. Momen pilkada, momen apapun, ukhuwah tak boleh putus. Persoalan warisan, persoalan tanah, ukhuwah tidak boleh putus. Putusnya uang merusak agama, bahkan merusak masa depan. Bukan masa depan ini, masa depan di pada masa. Mari kita baca dari sini. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu kadza. Tidak halal hukumnya orang tidak saling ngomong melebihi 3 hari. Ada yang tidak saling ngomong di sini ada? Ada bilang. Ibu-ibu ada, bapak ada. Tidak saling ngomong satu sama lain ada.
Kalau ada nanti pulang bawakan terus. Singkat. Anda persoalannya kata Rasulullah, siapa yang tidak umum 3 hari batasnya. Hari pertama tidak umum karena persoalan apapun dimaafkan. Hari kedua masih belum saling umum dimaafkan. Hari ketiga masih dimaafkan. Hari keempat malaikat sudah mencatat berdosa ini tidak saling umum. Besok dicatat lagi berdosa tidak saling umum. Kalau sekian lalu kali 365 hari. Berapa catatan malaikat mencatat ini berdosa pada Allah tidak saling ngomong satu sama lain. Seandainya hadis sampai di sini oke, aman. Tapi hadis ada sambungannya. Apa kata Rasulullah? Paman mata. Kalau ada yang mati salah satunya atau mati keluarganya, dakhala nar, masuk neraka. Apa minta neraka? Seandainya hadis lemah, mungkin aku mengatakan yang sampai ini hadisnya tidak bisa dipakai. Ini hadis sahih. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi berhati-hati. Apapun kondisinya, ukhuwah tidak boleh putus. Orang saya gampang. Ada yang membahas agama di sini, saling menunjukkan orang putus ukhuwahnya. Yang dibahas persoalan khilafiyah, persoalan ringan, yang ringannya itu persoalan berat karena memutuskan silaturahmi. Ada hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud ini. Tapi katanya, kata Abu Daud, dengan standar Sahih Bukhari, berarti ini hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, turadul amal yaumil Isnin wal Khamis. Amal masing-masing orang itu dilapor kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Fa yuqalu kullu imrin la yusyriku billah. Ketika malaikat membawa amal itu dilapor kepada Allah, ini orang-orang yang tidak musyrik menduakan Tuhan ini, ampuni. Illa rajulani kana bainahu wa bain akhihi sanna. Kecuali ada orang yang satu sama lain tidak baku akur, tidak baku cocok, saling gombe, saling tidak menyapa. Apa kata Allah kepada malaikat pembawa amal? Udruku hadaini hatta yastami'a. Jangan bawakan saya amalnya, tinggalkan itu amalnya, tidak usah dilapor ke saya. Udruku, kata-kata udruku, tinggalkan, tidak usah dibawa sini. Hatta yastami'a. Nanti saya bawakan kata Allah kalau mereka sudah berdamai. Maka ini tidak boleh ada putus-putus ukhuwah gara-gara persoalan pilkada, persoalan apa dan lain-lain. Adakah perkara memutus ukhuwah? Ada? Jangan dianggap enteng. Yang lalu ini ada perkara dari kami datang memberi materi kepada saya ikut. Dia bilang yang lalu ini ada orang sampai cerai sama istrinya gara-gara suaminya dan istrinya beda pilihan. Cerai. Kasihan. Yang berat adalah yang pembahasan terakhir. Apa itu? Maafkanlah orang ketika berdosa sama kita. Kutanya gini, ringan apa berat? Ringan ya? Itu bagusnya kalau ibu-ibu langsung ringan. Kalau ibu-ibu itu di mana? Ringan. Tapi nanti saya kasih contoh. Kasih contoh ibu. Suami tahu orang kantoran, banyak kantoran. Itu suami tak di kantor, kebetulan ada jatah kosong. Selingkuh. Tadi kan kita bilang ringan memaafkan. Ketahuan selingkuh itu suami tak. Ini hanya contoh ada di sini. Tapi kalau kita bilang, nah, saya tanya ini, bisa kita memaafkan dia kalau malam ya Allah, ampuni dosanya, dia telah ambil suamiku, ampunilah. Bisa? Kalau bisa berarti ini ada izin untuk ini. Tidak, tadi bilang ringan, berat itu, berat. Contoh bapak-bapak. Ini contoh gua selalu ambil contoh di mana-mana itu terus materiku karena ini yang sering saya dengar curhatan masyarakat. Ketidaksetiaan suaminya. Yang kedua, contoh beliau bapak-bapak ini.
Itu tanah kebuntan bersebelahan dengan teman. Tiba-tiba satu hari kita datang lari-lari, pergi lihat, ternyata pagarnya tanahnya itu teman dipindah masuk di pagar 1 meter. Kita panggil itu, Pak, ini tanah pagar tadi masuk di tanah rendah, ini tanah dulu. Cuma ini saya baru sempat pindah. Bisa mengatakan, ya Allah saya maafkan diambil tanahku 1 meter, ya Allah saya sudah maafkan. Bisa? Bisa. Tidak ada yang bisa menghubungkan berat. Pengadilannya itu pasti pengadilan. Konsep Rasulullah dan Rasulullah yang memberi uswah kepada kita. Orang yang berdosa kepada dirinya itu dimaafkan dengan mudahnya. Rasulullah pergi ke Taif, ke Ethiopia, pergi berdakwah. Dilempar sama orang berdarah kakinya. Mereka turun tangan, ya Rasul, bagaimana kalau hukumi kami angkat ke mereka itu supaya mati semua? Kata Rasulullah, jangan saini aku min ashabihi man yatawalla. Kalau mereka tidak bisa beriman, biarlah nanti cucu-cucunya yang saya tunggu. Para Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah ampun karena mereka itu tidak mengetahui saya sehingga melempar saya. Rasulullah dengan juga. Rasulullah pernah ditagih akhirnya kenapa dunia ini dibekas oleh pemain buta. Rasulullah ada beranya. Bayar kamu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab mau bunuh dia. Kata Rasulullah, ambilkan uang di Baitul Mal. Saya pinjam dulu. Saya mau bawa itu uang. Kasih lebih ya? Kasih lebih. Ketika dibayar sama orang itu, bilang, kenapa kasih lebih? Karena kamu mempermalukan saya di tengah orang banyak, maka saya bayar lebih. Bayangkan itu Rasulullah. Apa kata laki-laki ini? Rupanya ini penagih Yahudi kata, ya Rasulullah, saya sudah dapat di Taurat sifat-sifat dan semua sesuai kecuali satu yang belum saya tes. Menurut kitab Taurat, kita masih sopan sama orang walaupun kita marah. Dan hari ini saya lihat buktinya. Ternyata saya kasih marah, kita masih sopan sama saya. Saksikanlah semua, katanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam orang Yahudi karena melihat Rasulullah memaafkan dan sopan walaupun dia dalam kondisi marah. Gampang diceramahkan. Prakteknya setengah mati. Maka orang yang punya dosa kepada orang itu, sudah mau 1 jam, tinggal 5 menit, bisa tambah 5 menit. Orang yang punya dosa sama orang tidak akan bisa masuk surga kalau belum dimaafkan sama orang. Maka Syafi'i mengatakan dalam bukunya, orang-orang yang punya barangnya orang di rumahnya tidak halal belum dihalalkan, benda-benda ini akan dikembalikan kepada masyarakat, baru disuruh kasih kembali nanti di masyarakat kepada yang punya. Itu Syafi'i dalam bukunya saya baca. Kepada kita yang bukan kepada kita, kepada orang yang biasa ambil sandarnya orang di masjid, tidak ada di sini. Gak kira sadarku ini mau di sampingnya lebih bagus. Menular penyakitnya orang. Itu nanti sadar, mau surga? Iya. Kasih kembali dulu itu sadarnya, itu orang yang pernah mengambil 7 mobil terangan bilang, kasih kembali. Di mana orangnya? Cari sendiri. Mencari orang di pada masa itu bukan pekerjaan mudah. Maka di pesantren saya kasih tahu anak, habis dari guru di pesantren. Biar kamu makan Indomie punya temanmu itu kalau tidak diarahkan kamu tidak akan bisa masuk surga. Anak-anak utuh ini lemari di depan, berubah neraka. Masyarakat yang tanam jagung di sampingnya pesantren, anak-anak yang makan rumah. Pernah ada orang tua mengamuk, Pak, rumahnya mungkin keluarga tak di bawah pesantren. Mengamuk, kenapa? Dia yang kasih makan tiap hari ikannya, anak-anak yang makan rumah. Pernah ada orang masyarakat memang, biar semua ini rambutan besok dipanen. Jadi pergi ke sana pas lihat hilang itu yang biarnya santri yang panen kemarin. Pernah ada mengamuk di pesantren. Kebetulan orang lupis. Pesantren panen. Saya bilang, tadi pesantren panen gue. Tahu yang dikirim dengan panen. Orang yang bawa asal, yang sebenarnya dalil itu sudah habis.
habis pokoknya pesantren. Sudah habis. Maka orang yang berdosa sama kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita tidak makan. Maka kata Rasulullah, demi menjaga Allah, maafkanlah orang supaya tidak susah kasihan nanti di pada masa. Maafkanlah orang yang salah sama kita, kata Rasulullah, supaya nanti itu orang gampang masuk surga. Allah siapkan hadiahnya kalau kita apa itu? Gampang juga masuk surga. Walaupun kita menyatakan bisa, kamu sudah berhabibu, kamu sudah ambil sandalku, kamu sudah ambil aku, saya akan tagih di akhirat nanti kau ambil pahala, saya mau pakai tiket masuk surga. Belum tentu cukup. Belum tentu cukup. Tapi kalau kita mengatakan, ya Allah saya maafkan si aku, saya sudah maafkan dia, maaf tak ini bisa menjadi tiket masuk surga. Di acara yang malam ini juga menjadi penutup ceramah saya, dan malam ini juga menjadi penutup acara saya malam ini. Saya juga pernah sampaikan di kantor Bupati waktu itu. Jadi beliau ada di sini. Saya sampaikan secara ulang, Pak. Ya. Ini riwayat terakhir karena kita sudah 1 jam. Berat ini berat, tapi kalau mau masuk surga, ayo kita makan. Nanti ditanya ulang Ibu kalau sudah saya sampaikan ini riwayat. Kata Rasulullah, bapak-bapak yang ada di masjid, tolong jangan pulang dulu. Ini ada akan masuk penghuni surga di sini. Oh, ini sahabat ya. Ada orang baru mau masuk, dijamin masuk surga. Kita ini makan sama Nabi, sholat sama Nabi, perang sama Nabi, keluar sama Nabi. Dan dijamin kita masuk surga. Siapa orangnya ini baru sudah masuk, dijamin masuk surga. Ditunggulah. Ternyata masuk dari tempat duduk. Dia ada sandal di ketiaknya. Dia menetes air wudhu dari jantungnya, kata Rasulullah. Itu penghuni surga. Lihat ceritanya ini, sehingga hanya cerita secara ulang saja. 3 hari mengatakan hal yang sama, 3 hari orang itu juga. Akhirnya ada seorang sahabat dalam riwayat itu namanya Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Dia bilang, Pak, saya ada masalah di rumah, tapi sedikit di rumahku malam ini, saya mau bermalam di rumah. Di rumahnya itu penghuni surga. Kata orang itu, oke, mari bermalam. Di pemikiran Abdullah bin Amr, ini orang tak tidur kalau malam, dia di salat pagi mungkin sampai subuh baru berhenti. Ternyata berbanding terbalik dengan yang dia pikirkan. Itu orang yang dijamin masuk surga, tidurnya. Abdullah bin Umar dia tidak tidur. Menjelang subuh bangun, lalu pergi salat subuh berjamaah. Oh, karena ini malam pertama mungkin belum dikeluarkan virusnya. Malam kedua ternyata sama dengan malam satu. Yang didapat adalah zikir ketika dia balik di tempat tidurnya. Subhanallah, astagfirullah. Masa zikir sesedikit itu, zikir orang tidur menjamin masuk surga? Tidak. Kasih cukup malam ketiga. Mungkin ini kalau malam 3 bangun itu. Malam ketiga sama dengan malam 1, 2, 3 tidak bangun, nanti menjelang subuh baru bangun. Akhirnya di pagi hari sudah salat subuh. Kata Abdullah bin Amr, Pak, saya bermalam di rumah 3 malam bukan karena ada masalah di rumah, tapi karena Bapak ini menurut Rasulullah adalah calon penghuni surga. Tolong dibagi tipsnya apa yang Bapak kerjakan. Anak kemarahin, saya seperti yang kita lihat 3 malam tak ada pilihan saya. Apa yang kita lihat 3 malam itu asli saya tidak kuat seperti orang itu. Bangun, saya tidak kuat. Pasti ada Bapak sebutnya. Tidak ada. Yang kita lihat 3 malam itulah saya. Kalau begitu Pak saya pulang. Dalam riwayat, Abdullah bin Amr melangkah ke belakang. Dipanggil saya. Dek, saja bahasa kita. Dek, sini dulu. Memang saya tidak kuat seperti orang, tapi ada 2 yang saya jaga. Nah inilah berkat kuat. Apa yang pertama, Pak? Dibilang, Inilah ajidu fi nafsi rishan ala ahadin minal muslimin. Di hati saya ini bersih, tidak ada sedikit pun ada niat jelek sama orang, sedikit pun tidak ada. Karena kuat terbagi kalau ini dari kita semua begitu. Tidak ada niat jelek sedikit pun, sehingga saya di depan orang aman, sehingga saya di depan orang itu memberi manfaat dari niat jelek saya. Riwayat yang lainnya mengungkap ini, termasuk Pak Presiden
Rizik Syihab pernah, termasuk Ahmad Sarwan pernah mengungkap ini Bapak. Ini Bapak tidak tidur kalau malam sebelum berbakat malam. Ya Allah, semua orang yang berdosa sama saya ampuni semua, ampunilah. Rupanya itu menjadi tiket untuk masuk surga. Tanya kembali di belakang. Jadi kalau selingkuh suami tak bisa dibilang, belum bisa. Makanya itu memang berat. Ini orang mengatakan bisa, gampang Ustaz, gampang kalau masalah tidak ada. Maka sebenarnya kesetiaan suami istri pada kita itu rezeki besar. Soalnya ini anak-anak kita bagus sama tetangga itu rezeki besar, bukan rezeki itu bukan hanya uang. Karena ini adalah persoalannya. Jadi kalau kita berintrospeksi diri, ini istri suami setia, anak-anak pada saleh, tetangga-tetangga pemenang bagus, nah kita sudah berada di lingkungan surga. Kita sudah seperti orang ini sudah bisa mengamalkannya. Yang kedua, apa yang kita jaga Pak? Dia bilang, wala ahsubahadan. Saya itu tak pernah dengki sama orang. Kalau orang senang, saya senang. Kalau orang susah, saya susah. Bisa? Bisa begini Pak, Bu? Ditanya, supaya tidak mengaku. Bisa mengamalkan ini? Bekas, begini kami contoh. Tiba-tiba tetangga dua-duanya naik murah, beli juga mobil Pajero baru. Apa kita bilang? Oh, berarti bagus. Berarti bagus itu hatinya itu. Karena kalau ada dengkinya, ibu itu langsung ambil kalkulator. Tunggu dulu, berapa gajinya itu? Golongan berapa? Haji umrah 22, gajinya ini. Ayo cukup ini. Pasti uang gelap ini. Nah, yang pikirkan uang nyawa. Itu pertanda bahwa hatinya tidak sehat. Ini Bapak yang dijamin masuk surga, katanya ini dua saya jagai. Tidak ada yang jelek sama orang. Bahkan orang yang berdosa sama saya hapuskan dosanya, saya undang kepada Allah. Iya Pak. Yang kedua, kalau orang saya senang, kalau orang susah, saya susah. Ini yang dilihat oleh Nabi ada di hatinya Bapak itu. Kata Rasulullah, itulah jalan penghuni surga. Bagaimana kalau di sini? Pasti banyak di sini. Rajin juga melaksanakan yang fardu, rajin juga melaksanakan yang sunnah. Kemudian bersih juga hatinya dari yang dua tadi. Kita dijamin masuk surga, bukan hanya laki-laki itu. Semoga ukhuwah kita dengan peringatan Maulid ini terjaga menjadi renungan buat kita. Saya pakai kita karena saya juga Bapak Ibu. Barangkali jangan lebih panjang. Tapi ini hati, mari kita bersihkan sama-sama di momen-momen seperti ini. Semoga kita tetap utuh, kuat, seperti amannya mereka yang selalu terjaga. Insya Allah, semoga apa yang kita lakukan ini peringatan Maulid bisa membawa berkah dan ukhuwah kita tambah rekat menjadi tiket ke surga. Amin. Mohon izin kepada mohon izin kepada semua yang kita baca doa, semoga pertemuan kita berberkah insyaallah dan menjadi citra kita buat Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatik. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya ilmu dan hidayah. Kama nawartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karim. Sebagaimana engkau menyinari bumi dengan cahaya mataharimu, hiasilah akhlak kami dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para tokoh, para orang tua sekalian, hadirin hadirat, khususnya panitia, terima kasih atas kepercayaan ini dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alex